Ikhwan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, panjang umur dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, diberikan kesempatan hadir majelis khusus siang pada malam hari ini. Moga-moga majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga setiap permohonan kita diamini oleh guru-guru kita, sehingga moga-moga permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perkongsian kita yang ada kitabnya, sila buka muka surah 233. Keistimewaan di antara keistimewaan manusia yang ketujuh, yang terakhir. Namun sebelumnya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dan tujukan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut sahabat hingga hari kiamat. Lalu kepada guru-guru kita, bil khusus kepada muallif hadzal kitab, sahibu sirril wafi wal akhlaqin naqi wal fahmis safi, Sayyidina Sya'rat Asrari radhiyallahu anhu. Nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari bitarani, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin wa faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna ya rabbal nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bitarani, amin. Di antara keistimewaan manusia yang ketujuh, Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai salinan wujud dari alam semesta dengan bentuk yang menyerupai segala apa yang ada. Maka itu manusia diciptakan paling mulia, ya, paling sempurna, sehingga dikatakan manusia sebagai salinan wujud dari alam semesta ini. Jika manusia itu dapat ma'rifah, ya, ma'rifat billah, ma'rifat kepada Allah, maka semua yang ada adalah salinan wujud darinya. Apa maksudnya? Kita tengok apa yang didawahkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu anhu. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, ya, manusia hanyalah berupa salinan wujud dari alam atau keberadaan yang kecil. Jadi di antara sekian banyak alam, manusia ini adalah di antara makhluk yang kecil. Selama sifat rohaniahnya tidak mengalahkan, ya, tidak mengalahkan atau tidak menguasai sifat manusiawinya, selama sifat rohaniahnya tidak mengalahkan, tidak menguasai sifat manusiawinya, jiwanya tidak mengalahkan perasaannya, ya, dan nur cahayanya tidak dapat mengalahkan kegelapannya. Nah ini, maka itu manusia komplit, ada rohani, ada jasmani, kan? Jadi kalau sifat rohaniahnya tak dapat mengalahkan sifat manusiawinya, maka jiwanya tidak dapat mengalahkan perasaannya, kan? Nur cahayanya tidak dapat mengalahkan kegelapannya. Tapi sebaliknya, jika rohaninya mengalahkan sifat manusiawinya, maka keberadaannya yang demikian itu akan menjadi alam malakut dan alam jabarut. Dengan arti kata, kalau rohaniahnya dapat menguasai zahiriahnya, ya, maka dia akan dapatlah melihat alam jabarut,
alam malakut. Nah ini perkara-perkara yang gaib akan menjadi nampak sehingga dapat menguasai seluruh alam semesta. Nah ini, kalau memang rohaniahnya dapat mengalahkan manusianya. Ya. Kalau rohaniahnya dapat mengalahkan nafsunya. Nah ini. Jadi kalau dapat mengalahkan nafsunya, maka keberadaannya yang demikian akan menjadi alam malakut dan jabarut. Sehingga dapat menguasai seluruh alam semesta yang menjadi keberadaan yang lebih besar dari alam. Dan alam semestalah yang menjadi salinan darinya. Allahu Akbar. Sebab hakikatnya manusia ini kan kalau apa namanya manusia diberikan sifat yang sempurna. Dan kalau sifatnya binatang hanya nafsu, sifatnya malaikat ya yang hanya taat sebab hanya akal saja, tak ada nafsu, tapi manusia ini sempurna. Ada akal, ada nafsu. Sekarang mana satu yang menguasai diri kita? Sama ada yang menguasai kita ini nafsu kita ataupun akal kita atau rohaniah kita. Dan kalaulah rohaniahnya dah dapat menguasai zahiriahnya, maka alam semestalah yang menjadi salinan darinya. Senada dengan itu Sayyidina Syekh Ibnul Farid radhiyallahu anhu berkata, meskipun secara bentuk aku sebagai anak cucu Adam, ya, tetapi secara makna aku menyaksikannya sebagai ayahku. Sebab hakikatnya kan langsung keturunan dari Nabi Adam, walaupun dia telah telah terpisah berapa ribu keturunan, tapi hakikatnya ayah manusia adalah Nabi Adam juga. Maka itu semuanya sama. Semua manusia ini adalah dari satu orang, dari satu Nabi Adam saja. Ini maka ada ukhuwah basyariyah, kan, persaudaraan sesama manusia. Sebab hakikatnya kita ini ayah kita ini sama ada orang Melayu ke orang Madura ke orang Cina, orang India, semua hakikatnya ya ayahnya sama. Maka siapa yang berbangga dengan ayahnya, sama ayahnya, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Ini baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, ya, sujudlah kamu kepada Adam. Nah ini, karena Adam adalah yang sempurna di antara makhluk Allah, dan Adam adalah yang sempurna. Allah sudah sempurnakan dengan bekalan ilmu dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk memberikan penghormatan, untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Semua penghuni surga sujud, ya, kecuali iblis Azazil yang enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir, ya. Mereka mengingkari terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab apa? Dia tak ingat dirinya itu siapa. Dia tak ingat Allah. Kalau memang dia ingat Allah, ya, maka dia akan ikut apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia dah sombong, kan? Dia dah sombong, merasa dia lebih baik daripada Adam, padahal Adam lebih sempurna daripadanya. Maka itu dalam ayat yang lain surah Al-Isra ayat 70,
Allah Subhanahu wa taala sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kan? Mungkin waktu itu belum ada pesawat. Kan? Makanya disebutkan daratan dan lautan. Tapi maksudnya adalah secara umum. Ini fil barri wal bahr. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Yang baik-baik. Nah ini. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Allah berikan kelebihan, kemuliaan kepada manusia melebihi makhluk-makhluk yang lain. Kan diberikan diberikan akal, kan diberikan kekuasaan, sehingga ini dengan keutamaan dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kepada manusia itu, maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi, ya. Di mana-mana tanda kebesaran Allah, banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di strata bumi, di seluruh jagat raya ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Dan pada diri mereka sendiri, dan dalam diri kita, dalam diri manusia ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an adalah benar. Ya. Sehingga sesiapa yang mau memahami tanda-tanda kebesaran Allah yang di luar sana, bahkan yang ada dalam dirinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Quran, maka akhirnya dia mengakui akan kebenaran Al-Quran itu. Begitu juga dalam surah Az-Zariyat ayat 20 hingga 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Kan tanda-tanda kebesaran Allah, macam-macam tanda kebesaran Allah di bumi ini. Paling mudah, kan? Paling mudah contohlah Kak bumi ini. Bumi itu kan di antara, contohnya di antara planet-planet bumi ini. Bumi ini tengah-tengah, di antara sekian banyak, sekian juta, triliun, bilion planet Allah, bumi adalah di antara planet yang kecil. Kan? Kemudian dikelilingilah dengan air-airnya. Otak kita pun tak sampai. Bumi ini sebenarnya bulat ke ataupun ataupun datar. Apa kata Al-Quran, yang penting kita percaya. Dah gitu aja. Kan? Kemudian contoh lagi, kalau Allah turunkan air hujan dari langit. Langit itu mana? Kalau Allah turunkan dari air hujan dari langit, dia itu kak mana airnya itu disimpan kak mana? Contoh kalau kita naik pesawat pun tak ada air ke atas tuh, kan? Apabila pesawat lebih dari berapa kilometer di atas bumi, dah, kan? Tak menyentuh apa-apa hujan pun. Nah ini. Tapi macam mana pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah turunkan hujan dari langit, kan? Tapi dari mana sumbernya kak mana? Nah ini. Dan banyak lagi tanda-tanda kebesaran Allah, tapi itu bagi mereka yang yakin kalau bumi ini bulat, kan? Yakin bumi ini bulat. Macam mana bulat? Air macam mana air boleh tak tumpah ke planet yang lain?
Ya, katanya ada siang, ada malam. Tapi kalau siang katanya kita ini ke bawah, kalau malam kita ke bawah. Tapi tak pening pun kepala kita macam mana boleh? Kita macam tetap aja ke atas kepala kita. Wallahu a'lam. Begitulah tanda-tanda kebesaran Allah, kita tak mampu. Dan kalau terhadap ciptaan-ciptaan Allah saja kita tak mampu nak memikirkannya, apatah lagi terhadap zat yang menciptakan. Maka itu Rasulullah SAW cukup dawahnya apa? Tafakkaru fil khalq wala tafakkaru fil khaliq. Berpikirlah kamu tentang makhluk, janganlah kau berpikir tentang Khalik, tentang Allah Subhanahu wa taala, karena kamu tak akan mampu. Pokoknya yakin. Nah, gitu aja, pokoknya yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri. Dalam diri kita macam-macam banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka apakah kamu tidak memperhatikan macam mana mata kita boleh dapat melihat, oh yang ini ganteng, yang ini kurang ganteng. Misalkanlah, oh yang ini cantik, ini kurang cantik. Macam mana boleh membezakan seperti itu? Telinga kita juga dapat membezakan suara yang sedap, suara yang tak sedap. Lidah kita dapatlah merasakan, oh ini pedas, ini masin, dan lain sebagainya. Macam mana boleh seperti itu? Wa fi anfusikum, dan pada dirimu sendiri banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah. Allahu akbar. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidina Umar, ya, dari Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dengan redaksi, apa yang membuat kamu agung dan mulia? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, bahwa kehormatan orang mukmin, yakni harta dan darahnya, lebih mulia dan lebih agung daripada kamu. Dan janganlah berprasangka kecuali baik kepadanya. Ya. Baik, jadi kat sini apa? Sebab maka dikatakan apa tadi? Orang mukmin lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah, ya. Orang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah. Kalau Ka'bah Baitullah, dalam diri orang mukmin juga terdapat Baitullah. Qalbul mukmin Baitullah. Kan? Hatinya orang mukmin adalah tempat mengingati Allah, Baitullah juga. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada sebagian malaikat-malaikatnya. Ya. Itu lebih baik daripada sebagian malaikat. Memang ada malaikat yang paling hebat, malaikat Jibril, ya, 10 malaikat itu. Tapi ada yang malaikat-malaikat yang lain, secara umum manusia lebih utama daripada malaikat. Orang mukmin lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat. Kalau malaikat taat biasa, sebab malaikat itu apa namanya? Malaikat itu apa? Hanya mempunyai akal saja. Kan la ya'zunallah, tak pernah maksiat kepada Allah, wajar, tak ada nafsu. Tapi kalau manusia senantiasa taat kepada Allah, itulah yang hebat. Berarti menunjukkan rohaniahnya dapat menguasai nafsunya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Hajar Aswad dan mengucapnya. Lalu ia berkata, saya tahu bahwa kamu adalah batu, tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi madarat. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Begitulah ketegasan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Apa yang dilakukan karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mencium Hajar Aswad, kan, maka Sayyidina Umar pun juga menciumnya. Nah ini Sayyidina Ibni Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kebaikan-kebaikan yang paling utama adalah memuliakan teman bergaul. Pada waktu itu beliau melihat Ka'bah dan berkata, sesungguhnya Allah menghormati dan memuliakanmu, sedangkan orang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Kita disuruh memuliakan Ka'bah, tapi kata Rasulullah, orang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada
daripada kamu. Sebab kalau Ka'bah tempat untuk mengingati Allah, sedangkan orang mukmin sendiri yang senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana membawa Baitullah. Orang mukmin kemana-mana membawa Baitullah. Bab qalbul mukmin Baitullah. Artinya orang mukmin adalah senantiasa tempat untuk mengingati Allah. Oleh karena itu Sayyidina Syekh Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an berkata, seandainya Allah meridhai untuk melakukan sesuatu yang menyalahi sunnatullah, yakni ketetapan-ketetapan dan sistem aturan yang digariskan oleh Allah di dunia, niscaya menghadap kepada wali kutub Al-Ghaus dalam salat itu lebih utama daripada menghadap Ka'bah. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Begitulah kalau sekiranya. Tapi tak boleh, sebab memang ketentuannya salat adalah menghadap Ka'bah. Aina ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada arah Baitullah. Ya? Maka seandainya begitulah kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Kalau sekiranya diperbolehkan, ya, niscaya menghadap kepada wali kutub Al-Ghaus dalam salat lebih utama daripada menghadap Ka'bah. Ini jangan salah memahami. Nanti sampai salah memahami. Ketika orang tarekat suruh menyembah gurunya, bukan. Ya, bukan menyembah gurunya. Nak menunjukkan betapa kemuliaannya manusia tadi. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, hakikatnya kemuliaan manusia itu lebih orang mukmin itu lebih mulia, lebih utama daripada Ka'bah. Kan? Itu apa yang katakan oleh Rasulullah, tapi bukan berarti kita boleh menghadap manusia saat kita sholat. Tetap menghadap Ka'bah, sebab itu yang disyariatkan. Ia juga berkata, seandainya hakikat wali itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disembah. Maksudnya akan ditaati. Sebab sifat-sifat wali adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini wali yang sebenarnya lah. Ya, wali yang sebenarnya, bukan wali orang yang mengaku-ngaku dirinya wali. Ya, sebab wali yang dimaksud sini adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang kebanyakan sifatnya adalah juga seperti sifat Allah. Dia kasih sayang, dia pemaaf, dia dermawan, dan lain sebagainya. Ya, jadi sifat-sifat yang ada pada Allah juga ada padanya. Dengan arti kata, dia mengamalkan sifat Allah, tapi ada sifat Allah yang dia tak amalkan. Sifat takabur. Sifat takabur tak diamalkan, tapi sifat rahmah, sifat syukur, sifat penyabar, sifat dan lain sebagainya, maka itu akan ditanamkan dalam jiwanya. Maka salah satu di antara di antara apa yang kita minta dalam tawajuh yang pertama adalah kita membersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Contoh sifatnya binatang, sifatnya syaitan, kan? Itu kita bersihkan. Min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika. Menjauhkan, ya Allah, jauhkanlah kami dari setiap sifat yang dapat menjauhkan kami daripada beribadah kepadamu. Ya, yang menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kepada Allah menggantikan dalam hati kita, dalam jiwa kita sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat ridho, dan lain sebagainya. Ia radhiyallahu an juga berkata, yakni Sayyidina Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dia juga berkata, seandainya nur cahaya orang mukmin yang bermaksiat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala sesuatu di antara langit dan bumi akan terlipat ke dalamnya. Lalu apa dugaanmu dengan nur cahaya orang mukmin yang taat? Jadi kalaulah mukmin yang maksiat saja seperti itu, apatah lagi seorang mukmin yang taat. Menunjukkan kepada kita keistimewaan manusia
khususnya keistimewaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon memohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga keimanan keimanan yang Allah yang Allah berikan kepada kita, keimanan yang Allah berikan kepada kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan ini. Dan sebab keimanan, iman itu akan yazid wa yanqus. Ini akan yazid wa yanqus, akan tambah, akan kurang. Maka selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah senantiasa menjaga keimanan kita, dalam masa yang sama kita juga berusaha mengamalkan apa yang diperintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi moga-moga dengan demikian jadi sababiahnya iman kita akan semakin tambah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, menjaga anak cucu kita, senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bersurai, kat sini ada apa nih? Manakib Kubra dan Maulidur Rasul Batu Haji. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan semuanya. Yang penting niatnya satu, untuk khidmah. Itu aja, niatnya satu, untuk khidmah kepada pendahulu kita, khidmah kepada guru kita, khidmah kepada almarhum Kiai Nabhan, untuk meneruskan apa yang menjadi rintisannya, dan majelis-majelis seperti ini menjadi rintisannya. Maka insya Allah yang penting niatnya satu, untuk khidmah. Man khadama khudimah, siapa yang niat khidmah, Allah akan maka orang itu juga akan dikhidmai. Yang penting niatnya khidmah kepada guru-guru, bahkan khidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan dan memberkati semuanya. Kita doakan saudara-saudara kita yang pergi tunaikan haji, Allah mudahkan semuanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan haji mabrur insyaallah. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebelum kita bersurai, seperti biasa kita membaca surah Al-Fatihah sekali lagi. Yang pertama kita tujukan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Lalu kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, bil khusus kepada sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki Sayyidina Syekh Ahmad Asrar Al-Isaki, lalu juga kepada almarhum Inafan, dan juga semua ikhwan akhwat yang telah kembali ke rahmatullah, mereka-mereka yang muqtaqidin, muhibbin muqtaqidin, yang menyokong perjuangan al-khidmah, yang menyokong majelis-majelis al-khidmah, yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga semuanya kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekhilafannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Tak lupa kepada kita semua, anak cucu kita, ikhwan akhwat kita, moga-moga diberikan panjang umur, tetap iman, Islam, sehat walafiat, dijauhkan daripada bala dan penyakit. Yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang
akan yang sedang tunaikan haji ataupun yang akan berangkat tunaikan haji, dipermudahkan semua urusan oleh Allah, dipermudahkan ibadahnya, dimudahkan semua manasik hajinya dan juga ziarahnya di Madinah, dan tak lupa juga kepada mudah-mudahan Allah mudahkan ya, urusan manakib umroh batu haji ini Allah mudahkan, dan insyaallah dan juga moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, dan juga istiqomah dalam menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap iman Islam, dan moga-moga sekiranya Allah mengambil kita diambil oleh Allah dalam badan iman Islam husnul khatimah. Tak lupa juga moga-moga as-safa ya semakin berkah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan, untuk meneruskan perjuangan almarhum Kiai Nabhan. Mudah-mudahan semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah.